match terakhir kita di Sunhawk, ini dia. Let's go. Teman-teman juga jangan lupa seperti biasa untuk support PMPL Indonesia dengan like. Sudah 47.000. Wow, 3 ceng lagi untuk menyentuh angka 50.000 like. Kita tembuskan kembali, kita buat viral lagi, kita buat trending lagi buat di YouTube. Dan tentunya buat teman-teman yang lagi nonton bareng, jangan lupa mampir untuk pencet tombol like-nya. Sekali aja pencet tombol like-nya. Tapi kalau udah pencet tombol like, jangan dipencet lagi. Kalau mau bermain dengan tombol like, itu dengan kelipatan yang ganjil. Wow, bermain tombol like ya. Wow. Saya suka. Circle-nya ke Alpha kah? Atau ke arah Bravo kah? Ternyata Waduh. semuanya diambil, Jel. Semuanya ya, ngerata. Kali ini circle-nya Betul. cukup baik untuk semua tim. Diberikan kesempatan untuk semuanya untuk bermain lebih safety lagi. Untuk bermain lebih objektif lagi. Karena ini dia, gue yakin sampai ke tim 21 ini yang masih di hashtag 20. Wah. Semuanya bakal, apa tuh? Bentrok. Morph yang Oh. tadinya mengambil, mereka selalu mengambil Ruins. Tapi kali ini ada Onyx yang turun di arah Ruins. Oh, wow. Gue inget banget minggu lalu, weekdays terakhir ya, di minggu yang kedua. Itu ada RRQ dan juga Morph yang rebutan di arah Ruins. Tapi kali ini antara Morph dan juga Onyx, di mana Onyx dua pemain mereka bahkan langsung keluar dari Ruins. Karena mereka sudah mendapatkan senjata, langsung melakukan proning dengan menggunakan Beryl. Kali ini Bintang berada di barisan paling depan untuk mendapatkan kill ke alah lagi lah ke Morph supply bank. Dan sudah mulai kelihatan di tapping begitu saja. Namun masih belum bisa mendapatkan knockout. Wah, ini bahaya banget sih untuk Morph karena posisi Morph ini masih berada di ambang-ambang, di batas-batas juga. Dan kali ini juga kalau kita lihat dari Onyx sudah mendapatkan senjata atau weapon terlebih dahulu, di mana salah satu player dari Morph Tukul itu kayaknya belum punya apa-apa deh, sampai dia harus kabur ke seberang sana. Bahkan kali ini informasi juga udah mulai masuk dan kayaknya semuanya udah bersiap-siap juga. Ini udah langsung dikasih aja supply-nya, mana yang looting duluan, mana yang langsung dikasih. Dan ternyata ada juga tamu lain selain ada Onyx, ada juga Void maybe yang berada di sekitar Morph. Oke, jarang-jarang gue ngelihat Void lootingnya sampai ke pinggir jembatan. Biasanya mereka ngambil di daerah tambang sama nakam. Mereka scraping daerah kekuasaan mereka di situ. Tapi kali ini ada satu pemain dari mereka yang menuju ke pinggir pantai sekitar jembatan, di sekitar Ruins dan di atasnya tambang. Berarti ini bisa dibilang indikasinya cukup ramai ya di sekitar Ruins, choke point-nya di daerah jembatan-jembatannya. Kenapa ya? Mungkin karena Aura nggak bermain, jadi bisa Ya, itu dibilang dia. area tersebut benar-benar kosong. Karena bisa kita tahu ya, Aura itu kan tim yang kuat, jadi kayaknya nggak ada tim yang berani buat ngekontes. Berhubung ada kesempatan, mengapa tidak diambil oleh tim-tim yang sebenarnya bisa dibilang masih mencari-cari juga drop zone yang aman dan nyaman. Betul, ini bakal banyak banget bentrok pastinya. Apalagi ngomongin di Super Weekend nanti. Atau bahkan kita sedikit lompat ya, langsung ke Grand Final. Yap. Grand Final kayaknya akan ada beberapa tim yang mengubah drop zone-nya, mengingat ada beberapa tim juga, ada 4 tim yang tidak lolos untuk ke babak Grand Finalnya. Tapi kalau kita perhatikan lagi dari seorang Maybe, menjaga di bagian broken wall, seorang diri aja, 2 pemain dari Morph sudah mulai bergerak beriringan, bahkan 3 pemain. Dan ini membuat Maybe-nya harus mundur ke arah belakang karena mungkin senjatanya belum terlalu bagus. Ada Tukul juga sudah memegang Thompson, berada di bagian broken wall, belum ada backup dari pemain-pemain Void yang lainnya, diberikan tapping fire sedikit. Satu orang bakal maju ke bagian depan dengan menggunakan Vector dengan 19 peluru langsung seperti begitu saja. Maybe-nya lengah, langsung ditumbangkan. Tanpa adanya trade, Dubs masih belum bisa memberikan backup, bakal langsung dikeker ternyata dengan menggunakan M16. Ini harusnya akan menjadi poin pertama untuk Morph Supply Bank. Yes, betul. Gak bakal bisa diselamatkan lagi. Tapi dari Debs masih berusaha untuk memberikan counter, namun terlalu jauh, waktunya tidak tepat juga. Dan kayaknya harus direlakan sih. Satu player dari Void. Betul, tapi ada Asa tuh yang udah mulai mendekat. Aimbot juga bakal melakukan follow up, sementara Dubs yang akan memberikan informasi dari bagian pinggir tebing kali ini. Dubs sepertinya bakal mundur dan Asa serta Aimbot juga akan mundur. Berarti mereka mengurungkan niatnya untuk melakukan commit fight ke arah Morph Supply Bank. Benar, mereka langsung disengage begitu saja. Bahkan kali ini kalau kita lihat dari Onyx juga nggak lagi-lagi berusaha untuk engage Morph team. Melainkan mereka langsung fokus aja untuk melakukan looting ke area Ruins. Lebih tepatnya memaksimalkan lah persiapan mereka ketika melakukan looting. Jangan sampai ini match terakhir di week ketiga, hari ketiga itu sia-sia. Pasti mereka tetap mempertahankan pride mereka dong. Gimana pun juga Pasti.
mereka harus bisa mendapatkan WCD. Oh, Wah, tapi sepertinya prediksi lo salah, Jel. tidak, Bung. Tidak. Oke. Tidak semudah itu Ferguson. Nampaknya dari Onyx kali ini Bintang akan diutus untuk ke belakang. Sementara 3 playernya lagi. Masih ada Powerpunk, Nick, dan Raffi yang udah mulai melakukan setup juga lemparan granat ke arah depan. Hampir saja mengenai Summer. Dan bahkan kali ini dari Raffi sudah mulai menggocek-gocek. Mencari position yang cukup tepat. Setup smoke sudah ditabur kemana-mana. Supaya lebih serapih lagi untuk bisa nge-rush ke arah Morph. Betul, dan gua rasa dari Morph mereka kekurangan untuk item healingnya. Ada Yes. pemain yang sekarat dari Tukul dan juga Zabrol, tapi heal yang dilakukan benar-benar lambat. Berarti mereka nggak ada edkit. Lihatlah, Summer yang nggak punya item healing sama sekali. Walaupun dia sudah mendapatkan face dan juga helm di level 1. Bakal langsung spray bergerak sebelah kanan. Bermain Tiki Taka kali ini. Langsung ada jump shoot, namun masih belum bisa mendapatkan Summer. Malah Summer yang ter-knock out. Backup yang begitu lama dari pemain-pemain Morph yang lainnya kali ini. 2 pemain tumbang, 1 masih bertahan di bagian dalam. 1 cukup low dan last man standing. Hanya ada Zabrol yang tersisa. Akan segera masuk ke bagian dalam dari rumahnya. Berhasil selamat dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pintu sudah mulai dihancurkan. Zabrol bakal bermain di bagian luar di arah broken wall-nya, memegang senjatanya. Siap untuk maju dan menyambut kedatangan dari 3 pemain Onyx. Dan ini dia, double pick di gunting kanan dan kiri, bahkan Raffi. Kita lihat di basecamp-nya, teriakannya. Dan ngototnya untuk mendapatkan kill ke arah Morph Supply Bank dengan taunting yang dilakukan oleh Raffi. Gue yakin dia habis teriak, rata! Ah, itu lihat gayanya. Oh, Rata. rata. Gokil. Ratatatata. Wah, jadi kayak inget yang di ruang talent. Mainannya Sanskuy. Gokil habis ya. Berarti ini Morph hanya bisa mantengin aja dengan 62 poin. Karena Oh tadi my sebelumnya kan God. 61. Dapetin 1 kill. Berarti poin yang Morph pegang 62. Berarti ini kunciannya ya. Di hashtag 14 62 poin. Ini deg-degser banget Ini sih. deg-degser sih. Deg-degser. Kalau misalkan ada tim-tim yang bisa nyusul poinnya Morph, bisa kegeser banget. Tapi kita bakal lihat karena masih ada 15 tim yang memperjuangkan poin-poin juga. Sementara itu kalau kita lihat dari Wah, Bigetron, Red aduh, Jel. Alliance. Kenapa tuh? Ini kalau Morph-nya lolos ya, kemungkinan Morph akan merasakan yang dirasakan DU pada waktu itu. Oh iya Ujung iya iya. tanduk loh. Di ujung ya. Bener-bener di peringkat 16. Benar-benar di ujung banget. Tapi itu dia apa ya? Gimana ya kalau lu udah meningsoy nih. Heeh. Terus poin lu diambang kematian gitu gimana sih rasanya? Kayak lu hidup nggak tenang gitu. Wah gila, Nonton ini juga Morph nggak sih tenang. bener-bener gak tenang banget cuy. Dia pasti nonton kan? Pasti Pasti nonton. nonton. Oh, Oh my ada God. fight yang akan terjadi kali ini. Airwolf, 2 pemain mereka sudah masuk ke daerah kekuasaan milik Takai Zai dan juga Bangkus menahan stepnya di bagian dalam dari rumahnya, bakal langsung di spray. Happy birthday! Namun trade-nya terjadi telat follow up dari pemain Takai yang lainnya. Walaupun sempat diselamatkan, kali ini 2 pemainnya bakal langsung melakukan finishing ke arah 2 pemain Airwolf yang berhasil mereka amankan. 2 pecahan poin kill pertama akan diamankan oleh tim Takai Zai. Masih tertunduk lesu di bagian dalam dari rumahnya dan langsung saja dihabisi Airwolf. What? Tidak mendapatkan poin sama sekali, membuat mereka sudah dipastikan Airwolf tidak akan bermain di Super Weekend yang terakhir. Ketiga. Waduh, what happened with Airwolf? Lagi-lagi mereka bertemu dengan Takai dan Takai yang memulangkan Airwolf. Ini kejadian tuh kayak di Miramar waktu itu. Tapi kali ini beda, ini di Sunhawk dan ini benar-benar membuat Airwolf sudah tidak ada harapan lagi untuk masuk ke Super Weekend ketiga. Dan Tinggal 1 lagi. satu lagi berarti kan Aero 21 Oh, e-sport. 21. Iya. 21 e-sport bisa dapetin best placement mereka atau tidak saat ini karena poin yang harus mereka kejar adalah 56 poin yang dimiliki oleh Boom, sementara poin dari 21 saat ini adalah 47 poin. Nah, Tapi kalau nggak gampang Jel, karena poin yang dikejar adalah poin gerak. itu dia. Kalau 21 bisa dapetin chicken, terus Boom sama Bonafide nggak perform, wah nggak lucu sih. Itu lebih dramatis sih. Lebih gimana gitu ya. Gak tau gue kayak fokusnya sama yang di papan bawah aja karena itu yang bikin tegang dari weekday kali ini gitu Betul, loh. kalau kita ngelihat kayak Victim, BTR, mereka fight ya udah mereka sudah dipastikan lolos. Ingat, untuk di weekdays kali ini ya, itu tidak ada hadiahnya. Hadiah yang mereka perebutkan adalah slot untuk masuk ke babak Super Weekend ya. Sementara pecahan prize pool yang akan dibagikan di regular season itu masuknya di Super Weekend bukan di weekdays. Yes, benar banget, gue setuju itu. Dan ini apa ya, lu main dengan tekanan ini ini membuktikan sih, lu bisa nggak
meng-counter tekanan-tekanan itu. Karena bermain bermain dengan adanya tekanan itu berbanding terbalik banget. Oke, bahasa yang sering diucap itu nothing tulus. Nothing tulus, tapi tetap aja lah kalau lu ada tuntutan dari pihak eksternal Ya gimana Pas? pastilah, Jel. Gue yakin semua tim yang berpartisipasi di sini, target pertama mereka adalah selalu bermain di Super Weekend, itu yang pertama. Yes. Terus lolos ke babak grand final itu yang kedua. Iya. Yang ketiga adalah mempertahankan slot mereka supaya di season 4 nanti mereka tidak usah melakukan kualifikasi lagi. Iya benar 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 itu dia, dan kali ini juga kalau kita lihat dari Bigetron Red Aliens nampaknya bermain lebih santai juga ya. Heeh. Melihat ada orang di depan ya udah diberikan pressure tipis aja. Yap, tapi Nggak agak sampai ngotot gitu loh. agak uniknya BTR sekarang adalah udah mulai keluar dari arah bootcampnya. Walaupun belum keluar terlalu jauh, setidaknya Ya. ada beberapa pemain mereka yang udah melakukan setup di bagian luar dari bootcamp. Ya, di rumah-rumah luar ya, di kompon-kompon luar. Bahkan juga sudah ada victim yang menjadi tetangga-tetangganya dari Bigetron itu sendiri. Hanya memberikan pick-pick tipis-tipis aja, yang penting tahu lah. Kalau misalkan di seberang-seberang mereka ada orang. Dan dengan circle seperti ini pasti membuat hampir semua tim tuh ketika lu punya compound ya udahlah, lu stay dulu aja. Kecuali compound lu ditabrak seperti tadi, kayak Takai ditabrak compoundnya sama Aerolov. Dan tadi pergerakan dari Aerolov itu sendiri, sebenarnya mereka tuh mau nyari poin kan. Kelihatan gitu loh, oh ada orang di depan, ayo kita terobos aja. Cuman mungkin apa ya, kayak tadi persiapannya kali ya belum tepat dan Takai juga bisa memberikan serangan duluan gitu loh dari dalam rumah. Ini lagi. Itu tuh yang warna itu tuh yang lambang 21. kartu tuh. Nah, ini warna Ah. apa sih? Pink kah? Ungu kah? Merah kejambu-jambuan. Merah kejambu-jambuan. Oke. Warna apa itu? Merah kejambu-jambuan. Warna dari 21 e-sport ya, Jel Iya. ya. Oke, Enggak ini yang dong. harusnya kita pantau dari tadi karena ini adalah satu-satunya tim atau bisa dibilang tim terakhir, Jel, yang akan memperjuangkan slot mereka. Tapi lawan yang mereka hadapi bukanlah sebuah lawan yang mudah. Mhm. Karena EVOS yang EVOS. sudah berada di bukit sekitar compound milik 21 Esports. Kita berandai-andai ya, kita berandai-andai. Ini kan Berandai-andai emang paling enak sih. iya, berimajinasi gitu kan. Nih Betul. berandai-andai ya, ini kan ada Oke, 21, ada heeh. Boom, ada Bonafide yang diambang-ambang. Heeh. Dari 3 tim itu, mana tim yang paling seru kalau nggak lolos? Oh my god, tim yang paling seru Kalau kalau nggak nggak lolos. lolos ya. Bonafide, Boom 21. Bonafide, Boom 21. Boom 21. Bentar, gue cek dulu di overall Super Weekend. Tapi lagi ngeliat-ngeliat tiba-tiba ada Bigetron yang sudah mulai keluar dari arah tempat persembunyiannya dan diambil begitu saja oleh Eagle 365. Audrey mendapatkan Liquid tadi. Yes, lagi-lagi Audrey pisah dari teman-temannya, mendapatkan angle tersendiri dan berhasil untuk menculik salah satu player dari Bigetron Red Aliens yang tadi sedang melakukan penyeberangan. Dan kayaknya hanya sedikit balasan counter aja dari Zuxi. Oke, Pas lanjut kita. Gak bisa aja. Gak bisa, susah. Susah banget ini, susah banget. Seru Yang kan? akan seru kalau gak lolos ya. Seru kan? Pertanyaan gue seru kan? Kalau dari lo yang mana? Lah kok gue nanya lu dulu. Ya jadi lu ladies harus first jawab dulu. dong, kasih contoh jawabnya seperti apa. Kalau mau yang seru ya, yang Heeh. seru sebenarnya sih Pasti yang seru gak ada di pilihan lu kan? Iya kan? Soalnya gue juga terpikirkan hal yang seperti itu. tapi karena pilihannya cuma ada 3 gitu loh, Heeh. karena yang paling deket-deketan. Soalnya kan kalau di atas Bonafide tuh Morph gitu kan. Mm-mm. Morph ini kan lagi di ambang-ambang, tinggal duduk nungguin aja. Sedangkan kan yang lagi kejar-kejaran poin ini Bonafide, Boom 21 gitu loh, bisa dibilang seperti itu. Sementara kalau kita lihat yang lagi kejar-kejaran juga kali ini player-player yang ternyata dari Bigetron Red Aliens dan juga victim dari tadi. Player-player Bigetron Red Aliens yang berusaha untuk keluar dari area-area bootcamp ini diculik terus loh sama player-player victim. Betul, ada victim, terus tadi ada Eagle 365, dan tadi kalau diperhatikan di arah mapnya itu ada Skylet Gaming juga yang sudah mulai menuju ke arah bootcamp di mana drop zone dari Bigetron yang akan hilang dari play zone sebentar lagi karena blue zone yang kedua juga sudah mulai bergerak. Misery seperti biasa, ini kayaknya udah spot hafalan Misery deh. Iya. Setiap bermain di Sunhawk, dia selalu mengamankan tempat ini dan itu selalu seorang diri, Jel. Kayaknya udah ada labelnya deh. Lu kalau garuk-garuk tanah di Sunhawk ada namanya Misery gitu di sana. Khusus di daerah situ ya. Iya. Ada sign-nya. Ada sign-nya, tanda Ada tangan sign-nya. Misery gitu kan. Alright, dan tadi juga di Killing Field sudah terlihat ada player Void yang bertemu dengan Genesis Dogma. Bahkan kali ini Dewa United juga sebenarnya poinnya iya tipis-tipis sih. Tapi masih bisa dikategorikan
70% aman karena masih ada 69 poin. Dimana kalau misalkan kita lihat Morph yang udah mati duluan itu membuat Dewa United harusnya posisinya lebih aman. Betul, walaupun bedanya cuma 8 poin aja antara Dewa dan Ah, juga Morph. itu. Bonafide yang jadi kesulitannya 21 Esport adalah tim-tim yang harus dikejar. Ini poinnya gerak semua, Jel. Bukan Nah, poin mati gitu. ya itulah indahnya dari liga ya, di mana poin-poin bergerak ini akan membuat semakin banyak sensasi tegang pastinya. Dan kali ini juga terjadi ketegangan antara Genesis Dogma dan juga Void. Asa terculik di depan sana. Kalau misalkan di revive harusnya sih bisa, cuman masalahnya blue zone-nya 30 detik waktu yang dia punya. At least dia harus knockin player Genesis Dogma ini dulu sih, kalau misalkan mau aman nge-revive si Asa ini. Ya, harusnya masih bisa kalau ada vehicle-nya terus di setup smoke dan Ya. lain-lainnya. Tapi untuk mengurangi sebuah resiko, Mhm. mendingan dibiarkan saja. Biarkan saja lalu tapi sepertinya Aimbot berusaha untuk melakukan tidak. revive dan ada wall smoke yang sudah dibuat oleh Aimbot menutup angle shoot dari arah Stars dan berhasil harusnya untuk menyelamatkan Asa dan di arah yang lain. RRQ Oh. dan juga Onyx yang sudah mulai berpapasan kali ini antara high ground dan juga lower ground di mana satu pemain dari Onyx sudah berhasil diamankan dan RRQ sedikit menarik mundur tempat mereka mencari angle yang lebih aman lagi supaya kontrol high ground dari Onyx nggak punya celah ke dalam gudang yang sudah mereka tempatin. Oke, berarti ini player RRQ dikelilingi oleh player Onyx dan juga Dewa United Tapi ya. satu doang tuh, Uni doang. Mereka split pas. Jadi kayak ada satu di gudang, seberangnya lagi ada lagi player Dewa United. Jadi nyebar gitu areanya di Quarry. Dan ini Quarry area yang tidak enak, bahkan kamera sudah mulai bergeser kembali. Kali ini ada Skylet Gaming yang dijegal pergerakannya oleh Bigetron Red Alien. Sudah ada lemparan peluru, tembakan menuju ke Zuxi. Berhasil untuk di take down. Kali ini dari Slayer harus melakukan healing terlebih dahulu. Hampir! Oh tenang, ini Sunhawk. Sunhawk. Ingat Jelly, ini Sunhawk harusnya aman untuk menahan DPS dari Blue Zone dan Zuxi sepertinya akan dipulangkan menuju ke arah lobby. Ryzen berada di balik batu seorang diri aja akan langsung dikonfirm jadi sebuah kill. Slayer melakukan looting. Ada Ryzen yang sudah mulai memasak granat dilempar matang ke depannya Slayer dan itu dia. Granat yang begitu bebas dari seorang Ryzen dan akan langsung memasak granat berikutnya. Yes, ini auto mateng sih. Wih. Dadah. Belum. Wih. Oh, Terus dari temennya yang lempar granat ya, udah biar cepet. jahat. Jahat banget sih kalau kayak gitu. Mungkin tadi turunan ya, jadi Slayernya ngesotnya vrek gitu ke bawah. Oh, agak cepet jadi Iya, ngesotnya ya. realistis ya. Oh. Dan kan ini granat kedua harusnya sih masih belum. Masih belum. Oh, gila, ini masih Boom. bisa selamat ya. Kenapa Boom tuh? ketemu sama EVOS. Wah. Hijrahnya knockout nih, Wah. hijrahnya knockout nih. Ini momen yang seru banget. Kenapa kita Ini. bilang seru? Karena kita bakal ngelihat kejar-kejaran poin yang bener-bener dramatis. Dan Slayer di ujung tanduk tidak bisa diselamatkan. Walaupun sudah merangkak dengan sangat jauh. Jersey masih belum bisa untuk menyelamatkan Slayer. Yes, sayang sekali walaupun sudah dibantu dengan turunan juga. Dan kayaknya kita bakal bergeser dan fokus ke arah Boom dan EVOS. Ini tim yang juga masih kejar-kejaran poin dari Boom itu sendiri. Bahkan kali ini dari Hijrah pun masih diberikan pressure juga, nggak bisa bergerak terlalu bebas. Sudah berada di belakang smoke. Dari Ryzer masih memberikan tekanan terus-menerus juga dari Poundbeat juga dari sisi kiri dan kanan. Beserta teman-teman yang masih memberikan hujan-hujan peluru. Betul, sudah mulai ada wall smoke yang dibuat oleh Boom. Begitu banyak smoke, ada 1, 2, 3, 4, 5 smoke yang sudah di set up. Tapi Hijrah knockout untuk yang kedua kalinya. EVOS secara percaya diri akan langsung menuju dan menghabisi Hijrah. Dipulangkan menuju ke arah lobby. 2 player Boom saja yang tersisa saat ini. Yes, kayaknya player-player dari Boom bakal langsung disengage. Mereka tahu mereka butuh poin. Kayaknya mereka akan berusaha untuk semaksimal mungkin menyelamatkan diri mereka. Tapi tidak untuk EVOS. Lyzerk dengan UMP-nya langsung saja membombardir Boom. Poundbeat di belakang sana tertangkap oleh KF juga. Ini bakal bahaya banget sih. Last man standing Ikiar berusaha untuk ngacir sejauh-jauhnya. Tapi ternyata ada Eagle 365 juga yang berusaha untuk masuk dan join the fight kali ini. Posisinya EVOS yang tertahan di blue zone. Oke, tadinya untung sekarang agak buntung buat Iya. EVOS karena terlalu nafsu untuk mendapatkan Boom. Kali ini Boom bahkan masih bisa bertahan dengan satu pemain terakhir mereka. Bakal ada setup smoke yang cukup tebal dibuat oleh EVOS untuk menyelamatkan posisi mereka saat ini. Dan ada tembakan juga yang begitu bagus dari Dubs mendapatkan start dari Genesis Dogma. Itu dari tadi ya, tahan-tahanan loh antara start dan juga player-player dari tim Void. Wah, bener-bener semuanya udah bener nahan zona, nahan poin, nahan placement. Karena ini udah map terakhir, map Sunhawk apalagi kan udah susah banget, dimana lu kelihatan dikit lu bakal langsung diculik begitu aja. Bahkan kali ini dari Eagle kayaknya nggak mau wasting time juga untuk berlama-lama, langsung saja ngambil vehicle-nya, langsung lanjut rotasi, gas masuk ke dalam circle-nya. Oke, dan Eagle mengurangi resikonya untuk melakukan fight di bagian bibir dari Blue Zone. Dan di sisi lain masih terjadi pertempuran, rupanya ada 2 tim di arah 2 tempat yang berbeda. 4 tim berarti di arah 2 tempat yang berbeda yang sedang melakukan fight. Yep. Sementara dari Eagle mereka tetap melanjutkan rotasi
passingnya Embot diamankan, dipulangkan menuju ke arah lobby. Ada trade 21. juga ternyata, ada 2-1 di sekitar Eagle. Banyu bakal menembak di arah belakang, sudah mulai naik. Ada beberapa damage yang diberikan menuju ke arah Eagle, tapi Eagle masih bisa bertahan sejauh ini. Nades bakal dilemparkan dan begitu juga Banyu yang dari belakang mendapatkan satu pemain dari tim Eagle. Bahkan dua pemain ditumbangkan, menyisakan beberapa player aktif saja. Namun ada Eagle 365 lainnya yang berada di off angle dari arah Banyu. Kali ini sungguh-sungguh dirugikan. Trade terjadi tapi sepertinya dua pemain dari Eagle sudah tidak bisa di-revive lagi. Yes, bahkan ada kill steal juga yang dilakukan oleh Dewa United. EVOS masih berada di seberang, kayaknya nggak bakal join the fight juga. Kali ini setup smoke sudah mulai ditaburkan. Banyu kayaknya, apakah sempat bohong? Cus! Sempat gak? Oh, sempat kepegang. Tipis banget darahnya, tapi ternyata dari Anthem pun mulai merangkak-rangkak, melemparkan granat ke dalam. Tapi Jisun masih bisa menghindar. Dan Foxy pun berhasil untuk mendapatkan satu player kembali. Last man standing, ada Anthem di depan sana, tapi Jisun ke-takedown. Bohong, apakah sempat? Langsung melawan spray dari Anthem. Dan ternyata 2-1 yang berhasil untuk memulangkan Eagle 365. Hitung poin. Berarti poinnya 21 Esports sekarang 47 tambah 4. 51. 51 poin sekarang yang dimiliki oleh 21 Esport. Itu dari kill ya, belum dari placement. Iya. Kita bakal hitung bersama-sama, harusnya dia udah ngebalap poin dari tim Airwolf. Oh my Butuh God. 2 poin lagi, 3 poin lagi untuk ngebalap poin dari 69 dan berada di posisi 17. Kita bakal fokuskan kembali karena tim juga sedang melakukan fight bersama dengan beberapa tim. Ada tim RRQ juga kali ini. Bigetron harus dipulangkan di urutan ke-12. 11 tim tersisa dengan 32 orang yang masih bermain. Nah, ini kayaknya jadi kayak Sunhawk yang tadi ya, Playzone yang akan menjadi juara juga. Karena dari tadi di Killing Fields gue ngeliat banyak sekali Playzone yang mendapatkan player-player. Dan circle-nya, what happened with Circle Pasta? Gue yakin semua tim bete banget sih. Ini circle yang annoying banget buat tim-tim yang bertarung. Ini kita udah ngeliat yang seru banget matchnya. Iya. Buat yang lagi nonton jangan lupa di like juga karena pertarungan di match terakhir ini semakin panas. Tembusin lagi ini udah 52.000 berarti naikin di 53.000. 55.000. 55.000. Yuk bisa, yuk pasti bisa. Karena komunitas PUBG Mobile Indonesia mantap sekali. Seperti spray dari Warung yang cukup mantap ke arah Victim. Kali ini last man standing. Wah, first aid kitnya tinggal 1. Dia bingung nih yang mana dulu ya. Kayak bandage dulu deh, boleh deh. Warung last man standing. Sementara Victim juga udah mulai diselimuti oleh Blue Zone. Ini sulit sih untuk dua tim ini. Circle udah masuk fase ke-5. Fase ke-6 udah cilaka banget kalau lu nggak punya first aid boosting apapun itu. Betul, yang akan bermain super hati-hati adalah Boom. Karena Boom sekarang ada di ujung tanduk. Poin mereka 57 poin. Sisa 1. Udah bareng sama satu placement point. Karena 10 itu satu placement point kan ya? Bener. Oke, apakah bisa bertahan Boom dengan 57 poinnya, di mana dari 21 Esport juga berusaha untuk mendapatkan tambahan pundi-pundi poin kill. Dilemparkan Nietzsche, dipancing keluar. Kali ini Rocky, ada Warung yang masih berdansa di balik satu pohon, mengganti weaponnya, dan itu dia pertandingan close combat antara Warung dan juga Rocky dari Victim, tapi dimakannya sama Blue Zone. Nah itu dia bahayanya Blue Zone karena udah masuk fase ke-6, semakin mengecil ke arah open field cave. Dan masalahnya ini Cryzen sudah mulai ditahan oleh player-player dari Bonafide juga. Jel, 2-1 selesai. Ah serius? 2-1 selesai, berarti udah dipastikan tim yang tidak lolos adalah 21, Airwolf, 69 dan juga Alter Ego. Wah, oke, berarti itu ya, sekian. Nanti kita bakal lihat seperti apa match rankingnya. Karena kali ini dari Genesis Domo juga akan bertemu dengan Onyx. Kali ini sudah ada player dari Onyx yang ter-takedown. Masalahnya, adakah player-player yang bisa melakukan backup? Karena dari seberang juga ada Bonafide Boss yang masih terus memberikan gangguan ke arah player Onyx dan juga Genesis Dogma. Betul, bahkan EVOS di bibir pantai, walaupun ini area yang open field dan obstacle-nya nggak terlalu banyak, tapi mereka pede banget untuk open fire dan menghalangi tim-tim yang berada di sekitar cave. GD akan segera turun, namun ada tembakan juga dari arah Bonafide. Ada Cryzen ternyata yang masih bisa bertahan sejauh ini. Cukup baik spray yang dilakukan, berhasil mendapatkan satu orang, ditembak lagi, masih menunggu momen yang tepat, tapi ada tembakan-tembakan biru di punggung dari pemain-pemain EVOS. Glasiernya sakit banget kayaknya. Tembakannya putih-putih biru-biru gimana gitu ya. Tembakan aroma-aroma sultan. Dan kayaknya kali ini dari Powerpunk juga mengspot ada Lizard dengan motornya. Gak berhasil, tapi kali ini Lizard bakal hampiri bot, langsung saja disambut dengan matang. Oh jatuh kecelakaan tunggal, langsung saja disambut dengan bot, dapat satu free kill untuk Bonafide. Oke, tiba-tiba tinggal 5 tim aja yang tersisa. Dari EVOS hanya menyisakan Microboy, dari Genesis Dogma masih ada 3 pemain mereka, dan DU juga hanya menyisakan satu player. Berbeda close combat antara Onyx dan juga GD, di mana Daibot berhasil diamankan. Powerpunk berhasil mendapatkan satu pemain dari tim GD, bahkan langsung di spray through the smoke, ingin mendapatkan sebuah confirm kill, tapi backup demi backup datang, namun lagi-lagi third party mengganggu pertarungan tersebut. Ya, tersisa 4 tim kali ini kalau kita lihat Bonafide, Genesis Dogma, EVOS dan Dewa. Kan EVOS pun juga harus dipulangkan oleh Bonafide. Wow, Bonafide masih lengkap berempat. Tiba-tiba sisa 2. Wow,
Wow, Ryzen yang diem aja dari tadi malah selamat, Jel. iya sisa satu dari Dewa United dan kayaknya ini akhir dari match Sunhawk itu, tapi belum ternyata Ryzen dan itu dia akhirnya Bonafide berhasil untuk mendapatkan win